Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan yang sebelumnya. Di episode sebelumnya itu kan kita udah perkenalan tuh, apa itu Selenium gitu kan. Intinya sih Selenium itu untuk automation gitu. Nah, untuk kali ini kita akan mulai dari untuk pembuatan si aplikasinya gitu. Ini saya udah ada kosongan, pakai VS Code aja. Ini kosongan, benar-benar kosong. Di Python itu dia tuh apa ya, isinya tuh agar dia bersih gitu lah, si project itu bersih. Jadi kita mulai dari awal, kita harus bikin dulu si virtual environment. Di misalnya tuh virtual environment tuh, jadi kita tuh punya apa ya, tempat kerja sendiri gitu, jadi nggak ngecampur sama globalnya gitu. Global untuk Python. Untuk Pythonnya sendiri eh pakai ya, sorry version gitu. Nah, Pythonnya sendiri itu saya rekomendasi 3.10 atau 3.11 ya. Karena 3.12 yang baru 3.12 itu masih belum support beberapa. Nantinya tuh bakal ada error-error lah gitu lah di Seleniumnya, dan terutama di Pandas nanti bakal errornya tuh 3.12 3 dan yang baru-baru itu gitu kan. Kita udah instalasi environment-nya, terus kita aktifin lah si env-nya gitu ya. Ini beda-beda ya, nanti di setiap dicari aja untuk virtual environment di Linux dan Windows dan di Mac OS itu beda-beda caranya. Jadi nanti dicek aja sendiri. Nah, pertama kita tuh mau kita install tuh, kita cuma butuh ini doang sih sebenarnya, Selenium. Kalau dulu itu tuh gini, kalau dulu tuh kita pakai Selenium WebDriver itu kita harus download sendiri gitu WebDrivernya. Cuman kalau sekarang sih harusnya udah include ya, jadi nggak perlu lagi tuh di set si WebDrivernya manual gitu. Nah, biar kita apa ya, kecatat gitu kita pakai apa aja, kita pakai yang ini, pip freeze gimana ya, pip freeze requirement. Jadi nanti disimpan di sini. Kita pakai Selenium, dan ini tuh bawaannya gitu. Selenium tuh pakai ini gitu kan, pakai socket dan OLEB gitu. Begitulah. Jangan lupa kita di main.py aja. Gitu ya. Pertama itu kalau Selenium tuh udah punya from. Tapi Gear kita nggak pakai Selenium langsung gitu. Jadi di Selenium tuh nanti ada yang WebDriver gitu. Mungkin kita itu dulu ya, kita pengenalan dulu. Jadi untuk pertama itu kan si Selenium itu ya WebDriver sih ya. Emang juga sih. Jadi langsung aja ya, kita if name main. Ini tuh udah siapin. Ternyata udah siapin. Pinter banget. Cuman saya nggak mau kayak gini gitu kan. Mungkin kita pakai dev get driver. Drivernya itu nanti banyak banget, sebenarnya ada tiga sih, sebenarnya ada tiga. Jadi kita pakainya Chrome gitu kan. Nah, if Chrome, nah ini udah sediain, pinter banget dia. Kita sedikit menekan AI ya. Jadi kita apa ya istilahnya tuh, pakai AI dikit. Nanti driver itu kita bisa get driver Chrome. Driver itu ada di sini, ada tiga. Bentar, IE gitu. Bentar, saya lupa ya. IE lo nggak ada Safari ada gitu. Safari itu kalau nggak salah di itu ya. Safari itu untuk di apa namanya tuh, di Mac OS ya, atau di mana gitu. Saya nggak pakai Safari sebenarnya. Firefox saya nggak pakai juga. Mungkin kita nanti cuman tunjukin Chrome sama IE-nya aja gitu. Misalkan kita ke Google ya, google.com. Misalkan kita run. Nah, ini udah otomatis gitu kan. Udah bisa lah gitu ke google.com. Cuman apa ya, nggak, kalau Selenium itu sayangnya tuh nggak eksplisit, dia tuh bisa white gitu.
Jadi kita harus butuh ini from time for sleep gitu kan. Jadi kita coba skip dulu sleep, misalkan 5 detik. Jadi kita mau lihat dulu gitu, lihat dulu hasilnya. Atau kalau saya sih lebih enak gini ya, iya mana play. Nah ini tuh lebih enak, 5 detik tungguin, saya 5 detik dia tutup otomatis gitu. Nah itu udah kita udah bisa nih. Jadi kita udah bisa yang namanya get driver. Oh pakai IE ya, coba kita pakai IE ya, kita ganti IE. Apakah udah otomatis IE Internet Explorer? Nah ini pakai IE gitu, cuman ya IE itu agak lambat ya, saya nggak sukanya itu, agak lambat aja sih performanya. Oke, setelah 5 detik kenapa nggak keluar? On supported command line IE mode force. Ini nggak keluar. Sebentar, apa kamu harus gini ya? Kayak khawatirnya karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih. Kayaknya ada sesuatu di IE itu. Kita biarin aja, kita pakai Chrome aja. Ini sih tinggal masalahnya sih, tinggal masalah browsernya aja. Nah kita sudah bisa tuh, cuman kan tadi ada beberapa ya yang gak enak banget gitu dilihatnya. Pertama itu kok dia kecil gitu kan, kok dia nggak full screen gitu kan. Kita bisa atur itu gitu kan kalau mau full screen. Jadi kalau mau full screen itu kita cukup driver dot apa nanti maximize window itu tuh untuk full screen gitu. Jadi ngeset full screen, misalkan ini kita cek, nah langsung otomatis full screen gitu. 1, 2, 3, 4, 5, oke langsung otomatis nutup. Tapi ada juga kalau misalkan di apa ya, misalkan nanti kita pakai Docker gitu, Docker tuh nggak bisa muncul gitu, dan kalau muncul tuh bakal aneh gitu kalau muncul. Nah lebih tepatnya tuh kita pengen tes gitu, nanti mungkin kedepannya kita pengen tes tapi si browser itu nggak kelihatan gitu. Jadi testingnya tuh terjadi tapi dia tuh di layar belakang gitu, kita sama sekali nggak lihat kalau dia tuh lagi ngetes gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Nah ini kita butuh option, from selenium.webdriver. Misalkan Chrome, kita pakai Chrome, karena kita pakai Chrome ya. Jadi option, import option as misalkan Chrome option, karena kita mau pakai Chrome ya nanti. Sebenarnya di Firefox IE itu nanti sama aja sebetulnya, nanti cuman di sini bukan Chrome, ini IE gitu, IE gitu kan. Itu bedanya itu aja sih sebetulnya. Nah kita tuh pengennya gimana ya, misalkan di sini option sama dengan Chrome option. Nah ini headless itu dia tuh artinya tuh dia nggak kelihatan gitu. Jadi ya cukup di layar belakang gitu kan, tapi terjadi gitu, mungkin kita jadiin headless aja dulu si optionnya ini, options dengan options. Oke. Jadi nanti sebenarnya terjadi gitu, tapi nggak muncul si browsernya tuh sama sekali nggak muncul ya, tapi dia terjadi gitu. Tapi di layar belakang tuh ada. Nah ini kan 5 detik dia tutup. Mungkin nanti setelah kalau misalkan kita udah masuk di testingnya baru kelihatan headless itu apa gitu. Option kita hilangkan dulu aja. Jadi dia tetap muncul untuk sekarang. Nanti mungkin kita cuma nge-search aja di sini, terus apa ya, atau mungkin saya pakai apa ya, boleh lah mungkin kita
saya coba cari dulu si web yang kira-kira kita bisa untuk ngetes di situ gitu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk episode sekali ini cukup sekian ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang si input, terus si klik. Itu dulu aja. Dua hal itu. Oh enggak. Mungkin episode selanjutnya kita bakal fokus ke get elemennya gitu kan. Kalau di browser tuh ada elemen ya yang bisa di input atau bisa diklik. Jadi kalau misalkan ini, nah kita mau get elemen ini gitu, tapi dengan input dan klik sekalian sih harusnya gitu. Mungkin nanti penelusuran Google atau apa gitu. Oke, terima kasih.